Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Hujan rintik turun membasahi tanah merah di sebuah desa terpencil. Di pinggiran desa itu ada sebuah makam tua yang hampir terlupakan. Tak ada yang berani mendekatinya kecuali satu orang, Pak Joko, seorang penggali kubur yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Suatu malam, kepala desa memanggilnya. Ada perintah dari pemerintah untuk memindahkan beberapa makam lama, termasuk makam misterius yang selama ini dibiarkan begitu saja. Pak Joko, besok kita mulai pembongkaran. Hati-hati ya, makam itu punya sejarah kelam, ujar kepala desa. Pak Joko mengangguk, meski dalam hatinya muncul rasa tak nyaman. Saat malam semakin larut, suara tangisan bayi terdengar dari arah makam tua itu. Tangisan yang tidak biasa. Keesokan paginya, Pak Joko dan beberapa warga mulai menggali makam yang telah ditentukan. Tapi ketika sampai di makam yang terakhir, makam misterius itu, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di atasnya lebih lembek dibandingkan makam lainnya, seolah-olah belum lama digali. Pak Joko mengayunkan cangkulnya. Namun, begitu cangkul pertama menghantam tanah, bau busuk menyengat langsung menyeruak ke udara. Tak ada yang berani bicara, tapi wajah mereka semua pucat. Tak lama kemudian, ketika penggalian semakin dalam, sesuatu yang mengerikan terungkap. Di dalam peti kayu yang sudah lapuk itu, terlihat dua jasad bayi kembar yang masih utuh. Warga berteriak histeris, sementara Pak Joko mundur dengan tubuh gemetar. Tapi yang lebih mengerikan, mata salah satu bayi itu tiba-tiba terbuka dan tertawa. Semua orang mundur dengan panik. Salah satu warga tua, Mbah Surip, langsung berseru, "Berhenti, jangan lanjutkan penggalian ini. Makam ini bukan makam biasa." Pak Joko, dengan wajah penuh keringat, bertanya, "Mbah, ini makam siapa sebenarnya?" Mbah Surip menarik napas dalam, lalu berbisik, "Ini makam korban pesugihan." Semua orang menegang. Puluhan tahun yang lalu, seorang kaya raya di desa ini melakukan pesugihan bayi kembar. Anaknya sendiri yang baru lahir dikorbankan dengan cara mengerikan, dikubur hidup-hidup sebagai tumbal. Sebagai gantinya, hantu bayi kembar itu akan menjaga kekayaannya selamanya. Dan kini, makam itu dibongkar. Perjanjiannya telah rusak. Malam itu Pak Joko tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari jendela. Dan benar saja, di luar rumahnya, samar-samar terlihat dua bayangan kecil berjongkok di halaman. Mereka tak bergerak. Mereka hanya menatap langsung ke dalam kamarnya. Pak Joko menelan ludah. Ia menutup matanya, berharap itu hanya ilusi. Tapi kemudian, suara cekikikan bayi terdengar dari dalam kamarnya, dari bawah ranjangnya. Pak Joko bangun dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, ia selalu mendengar suara tangisan bayi dan langkah kaki kecil yang berlari-lari di sekitar rumahnya. Setiap kali ia mencoba tidur, bau busuk dari makam itu kembali tercium. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Joko tergeletak kaku di dalam rumahnya. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat ketakutan.
dan di tubuhnya ada bekas-bekas kecil seperti cakaran bayi. Sejak saat itu tak ada yang berani menyentuh makam itu lagi. Bayi kembar pesugihan itu telah bangun dan mereka masih mencari korban baru. Desa menjadi geger setelah kematian Pak Joko. Warga takut keluar rumah saat malam tiba, apalagi melewati makam terkutuk itu. Suara tangisan bayi sering terdengar di tengah malam, semakin jelas dan menyeramkan. Beberapa warga mencoba pergi ke dukun sakti, Mbah Kromo, seorang tetua yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Saat mereka menceritakan kejadian aneh yang terjadi di desa, wajah Mbah Kromo berubah pucat. "Ini bukan sekadar arwah penasaran," katanya dengan suara gemetar. "Pesugihan ini belum selesai. Mereka masih butuh tumbal baru." Warga menatap satu sama lain, ketakutan merayapi hati mereka. Jika kita tidak menghentikan ini, satu persatu warga akan mati. Malam itu, ibu muda bernama Sari sedang menidurkan bayinya di rumahnya yang kecil di pinggiran desa. Hujan turun deras, suara petir menggelegar. Tiba-tiba, bayinya menangis kencang. Sari segera menghampiri anaknya, tapi saat ia mendekat, matanya membelalak ngeri. Di samping tempat tidur bayinya, ada sosok bayi kembar yang membusuk, menatapnya dengan mata hitam kosong. Bayi itu tertawa pelan dan berbisik, "Kami ingin teman bermain." Sari menjerit histeris, tetapi tiba-tiba lampu padam, ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari mengitari tempat tidur. Lalu suara cekikikan. Saat lampu berkedip kembali menyala, bayi Sari sudah hilang. Hanya tersisa selimut kosong dan bau busuk menyengat di kamar itu. Warga segera berkumpul setelah mendengar jeritan Sari. Beberapa pria desa dengan obor di tangan bergegas mencari bayinya di tengah hujan deras. Mereka menyusuri jalanan becek hingga tiba di makam terkutuk itu. Dan di sana, mereka melihat sesosok bayi duduk di atas pusara. Tapi bukan bayi Sari, itu adalah bayi pesugihan. Saat salah satu warga hendak mendekat, bayi itu perlahan mengangkat wajahnya dan matanya berubah hitam pekat. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar. Dari dalam kubur, dua tangan kecil membusuk mencuat keluar, disusul oleh suara bisikan pelan. "Kami masih lapar." Seorang warga yang ketakutan langsung melarikan diri, tapi sebelum ia sempat menjauh, bayangannya terseret ke dalam kuburan tanpa suara, tanpa jejak. Dan saat hujan reda, makam itu sudah tertutup kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mbah Kromo tahu satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan melakukan ritual penyegelan. Malam berikutnya, ia membawa sesaji dan membaca mantra di depan makam. Warga yang tersisa berkumpul di sekitar, mengawasi dengan napas tertahan. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Dari dalam kubur, terdengar suara jeritan bayi, nyaring dan menyayat. Tanah mulai retak, sesuatu berusaha keluar. Mbah Kromo mempercepat mantranya, menaburkan sesajen ke atas makam, dan tiba-tiba jeritan itu berhenti. Tanah kembali tenang. Warga menahan napas, berharap semuanya sudah berakhir. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu warga melihat sesuatu di tepi makam. Sebuah tulisan, seolah digores oleh kuku kecil di tanah basah. "Kami akan kembali." Mbah Kromo menatap tulisan itu dengan wajah penuh duka. Mungkin mereka bisa disegel untuk sekarang, tapi tidak selamanya. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati makam itu lagi, karena mereka tahu pesugihan ini belum selesai, dan tumbal berikutnya bisa saja salah satu dari mereka. Meskipun Mbah Kromo telah melakukan ritual penyegelan, warga desa masih dihantui perasaan tak nyaman. Beberapa dari mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka melihat bayi kembar dengan mata hitam pekat
merangkak di dalam rumah mereka, tertawa pelan sambil berbisik, "Kami akan kembali." Pak Ranto, salah satu warga yang ikut dalam pembongkaran makam, mengalami mimpi itu berkali-kali. Hingga suatu malam, ia terbangun dengan tubuh gemetar, keringat membanjiri wajahnya. Tapi sesuatu terasa aneh, tangannya terasa berat. Saat ia mengangkat tangannya, terlihat bekas tangan kecil mencengkeram pergelangan tangannya. Bukan hanya itu, di dadanya ada bekas jejak kaki kecil, seperti seseorang telah berdiri di atas tubuhnya saat ia tidur. Pak Ranto berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah mimpi. Tapi saat ia menoleh ke jendela, di balik kaca yang berkabut, ada dua pasang mata hitam menatapnya dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga dikejutkan oleh kabar bahwa Pak Ranto ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Yang lebih mengerikan, di sekeliling tubuhnya terdapat banyak jejak kaki bayi yang mengarah ke dinding. Tak ada satupun jejak yang mengarah keluar, seolah-olah sesuatu datang dari dalam rumah, lalu menghilang begitu saja. Ketakutan menyelimuti desa. Satu persatu warga yang ikut dalam pembongkaran makam mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa dari mereka mendengar suara tangisan bayi di dalam rumah mereka pada tengah malam. Yang lain melihat bayangan kecil berlari di pojok rumah mereka, tapi saat mereka mengecek, tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya kematian Pak Ranto bukanlah yang terakhir. Malam berikutnya, Bu Siti, salah satu warga yang ikut menggali makam, ditemukan gantung diri di dapurnya. Di dinding dapurnya ada goresan mencakar yang membentuk tulisan, "Kami masih lapar." Mbah Kromo menyadari bahwa ritual penyegelan tidak cukup. "Ada sesuatu yang kita lewatkan," katanya dengan suara berat. Setelah menyelidiki lebih jauh, Mbah Kromo menemukan catatan lama tentang pesugihan yang dilakukan di desa ini. Ternyata, ritual tumbal yang dilakukan oleh orang kaya di masa lalu belum selesai. Dulu, ketika bayi kembar itu dikorbankan, seharusnya masih ada satu korban lagi yang harus diberikan. Namun, sebelum tumbal terakhir dikorbankan, orang kaya itu tewas secara misterius. Dengan kematiannya, perjanjiannya dengan makhluk gaib tidak pernah selesai. Itulah sebabnya roh bayi kembar itu terus mencari tumbal baru. Mereka masih menuntut korban terakhir yang belum diberikan. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan terus membunuh. Warga mulai panik. Bagaimana cara menghentikan ini? Mereka tidak bisa membiarkan arwah bayi pesugihan itu terus membunuh. Namun, tak ada seorang pun yang rela menjadi tumbal terakhir. Mbah Kromo akhirnya memutuskan sesuatu yang mengerikan. Jika kita tidak bisa memberikan tumbal, maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Desa itu harus dikosongkan. Semua orang harus pergi, meninggalkan tempat itu selamanya, membiarkan desa itu menjadi milik mereka. Malam itu seluruh warga mengungsi. Mereka membawa barang seadanya, meninggalkan rumah mereka begitu saja. Saat mereka pergi, mereka bisa mendengar suara tangisan bayi semakin keras dari balik rumah-rumah yang mereka tinggalkan. Namun, tidak ada yang berani menoleh. Tidak ada yang berani melihat ke belakang. Setelah semua warga meninggalkan desa, malam menjadi sunyi. Dan ketika matahari terbit keesokan harinya, desa itu telah menghilang. Jalan yang dulu menuju desa kini hanya hutan belantara. Tak ada satupun tanda bahwa pernah ada desa di sana. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Bertahun-tahun kemudian, seorang penjelajah yang tersesat di hutan tanpa sengaja menemukan jalan menuju desa yang hilang. Namun, yang ia temukan hanyalah rumah-rumah tua yang ditinggalkan. Saat ia masuk ke dalam salah satu rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di atas meja kayu yang berdebu,
ada sepotong kain bayi yang sudah usang, dan di dinding rumah itu ada tulisan samar yang seolah digores oleh kuku kecil. Kami masih menunggu. 15 tahun telah berlalu sejak desa itu menghilang tanpa jejak. Tak ada seorang pun yang berani membicarakan tempat itu lagi. Namun, rasa penasaran tetap membunuh sebagian orang. Seorang jurnalis muda bernama Arman mendapatkan informasi tentang desa yang hilang dari sebuah dokumen kuno. Ia tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Tanpa memperhitungkan bahaya, ia bersama 3 temannya, Dito, Sari, dan Bima, memutuskan untuk pergi ke lokasi yang disebut dalam peta lama yang ia temukan. Mereka tidak tahu bahwa keputusan ini adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Saat mereka tiba di lokasi yang seharusnya adalah desa itu, yang mereka temukan hanyalah hutan lebat yang sunyi. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, udara terasa semakin berat. Aroma anyir seperti darah memenuhi udara. "Ini aneh," gumam Dito sambil menyalakan senter. "Seharusnya ini hanya hutan biasa, tapi kenapa rasanya seperti kita diawasi?" Tiba-tiba, Sari menjerit. Mereka berlari ke arahnya dan melihat bahwa ia menunjuk sesuatu di tanah. Sebuah bekas jejak kaki bayi kecil yang berlumuran darah. Namun yang lebih mengerikan, jejak itu tidak menuju kemana-mana. Seolah-olah sesuatu muncul entah dari mana, lalu menghilang begitu saja. Langit tiba-tiba berubah gelap, kabut tebal mulai turun perlahan. Saat kabut menghilang, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Di depan mereka, desa itu telah kembali. Rumah-rumah tua yang tertutup lumut berdiri dengan megah dalam keheningan. Angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang berulang-ulang. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Mereka berempat saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, pintu salah satu rumah tua terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki kecil dan tangisan bayi yang menyayat hati. Dengan tangan gemetar, Arman dan Bima melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Di dalamnya mereka menemukan sebuah kamar yang masih utuh. Di tengah ruangan ada sebuah ayunan bayi yang bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin sama sekali. Dito menelan ludah. "Jangan sentuh apapun," bisiknya. Namun Sari, yang sudah dipenuhi rasa takut, mendorong pintu ruangan sebelah dan menjerit ketakutan. Di dalamnya ada 2 jasad bayi yang masih utuh, seolah tidak pernah membusuk. Mata mereka terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit. Namun, tiba-tiba mata mereka bergerak, tersenyum, dan terdengar bisikan pelan. "Kalian tumbal yang kami tunggu." Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan keras. Cahaya senter mereka mulai berkedip-kedip, dan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Dari luar, terdengar suara langkah kaki kecil berlarian di sepanjang koridor rumah. Lalu, suara cekikikan mengerikan mulai memenuhi ruangan. Sari menangis ketakutan. "Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari ke arah pintu, namun saat mencoba membukanya, pintu itu tidak bergerak. Bima berusaha mendobrak, tetapi sesuatu menahan pintu dari luar. Lalu mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dinding rumah, bayangan hitam kecil mulai bermunculan satu persatu. Bayangan bayi dengan mata kosong dan mulut yang tersenyum lebar. Dan suara bisikan itu semakin jelas. "Kami lapar, kami ingin teman bermain." Arman mencoba membaca doa, tetapi tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Sesuatu yang tak terlihat menyeretnya ke dalam kegelapan. Dan yang terakhir terdengar hanyalah suara jeritannya yang melengking, lalu sunyi. Dito, Sari, dan Bima berhasil melarikan diri dari rumah itu, tetapi yang mereka lihat di luar jauh lebih buruk. Desa itu telah berubah.
Langit berwarna merah darah, dan di sekeliling mereka, bayangan hitam mulai bergerak mendekat. Dari jauh, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Sosok Arman berdiri di tengah jalan desa. Namun, wajahnya telah berubah. Matanya hitam pekat, senyumnya lebar sampai ke telinga. Dan dengan suara yang bukan lagi suaranya, ia berbisik, "Tidak ada yang bisa pergi dari sini." Seketika kabut hitam menyelimuti mereka bertiga. Suara jeritan mereka menggema, lalu semuanya menjadi gelap. Beberapa bulan kemudian, seorang petualang lain yang tak sengaja tersesat menemukan desa yang hilang. Ia melihat rumah-rumah tua yang sepi, dan di tengah jalan desa itu ada 4 sosok manusia berdiri diam. Mereka tersenyum lebar, mata mereka hitam pekat. Dan ketika petualang itu berbalik untuk melarikan diri, suara cekikikan anak kecil mulai terdengar di sekelilingnya. "Kami masih lapar."